Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Aditya Kamal dari kelas CHI dengan NIM 151200109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep keimanan dan ketakwaan. Iman adalah kata yang umum didengar dalam pendidikan agama Islam. Bahkan mungkin pelajaran pendidikan agama Islam yang pertama kali kita dengar adalah tentang keimanan. Tetapi, apa sebenarnya iman itu? Sudahkah kita memahami dan mengaplikasikannya? Hal ini tentu menarik untuk dibahas secara lebih lanjut, karena ajaran agama Islam bermula dari keimanan. Tak hanya itu, keimanan juga erat kaitannya dengan ketakwaan. Mempelajari keimanan akan selalu beriringan dengan mempelajari ketakwaan. Jika keimanan seseorang bertambah, begitu juga dengan ketakwaannya. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, memperkuat keimanan adalah suatu keharusan bagi seorang muslim. Bagaimana tentang pengertian iman dan takwa beserta ciri-cirinya? Pengertian iman. Kebanyakan orang mengatakan bahwa kata iman berasal dari kata kerja amina yamanu amanan yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman yang berarti percaya menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Asyadu hubban illah. Oleh karena itu, beriman kepada Allah berarti amat sangat rindu terhadap ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal itu karena apa yang dikehendaki Allah menjadi kehendak orang yang beriman, sehingga dapat menimbulkan tekad untuk mengorbankan segalanya dan kalau perlu mempertaruhkan nyawa. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah At-Tabrani, iman didefinisikan dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Al-imanu aktun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Dengan demikian, iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup atau gaya hidup. Istilah iman dalam Al-Quran selalu dirangkaikan dengan kata lain yang memberikan corak dan warna tentang sesuatu yang diimani, seperti dalam surat An-Nisa ayat 51 yang dikaitkan dengan jibti, kebatinan atau idealisme, dan taghut, realitas dan naturalisme. Sedangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 52 dikaitkan dengan kata batil, yaitu walad zina amanu bil batili. Batil berarti tidak benar menurut Allah. Dalam surat lain iman dirangkaikan dengan kata kafir atau dengan kata Allah. Sementara dalam Al-Baqarah ayat 4, iman dirangkaikan dengan kata ajaran yang diturunkan Allah. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tanda-tanda orang beriman. Al-Quran menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman sebagai berikut. 1. Jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari saraf memorinya. Serta jika dibacakan ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Dilansir dari surat Al-Anfal ayat 2. Dia akan berusaha memahami ayat yang tidak dia pahami sebelumnya. 2. Senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah, diiringi dengan doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Ali Imran ayat 120, Al-Maidah ayat 12, Al-Anfal ayat 2, At-Taubah ayat 52, Ibrahim ayat 11, Mujadalah ayat 10, dan At-Takhabun ayat 13. 3. Tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Surat Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 2 dan 7.
Sebagaimanapun sibuknya, kalau sudah masuk waktu sholat, dia segera sholat untuk membina kualitas imannya. 4. Menafkahkan rezeki yang diterimanya. Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 4. Hal ini dilakukan sebagai suatu kesadaran bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah merupakan upaya pemerataan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. 5. Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Al-Mu'minun ayat 3 dan ayat 5. Perkataan yang bermanfaat atau yang baik adalah yang berstandar ilmu Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasulullah. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. Al-Mu'minun ayat 6. Seseorang mukmin tidak akan berkhianat dan dia akan selalu memegang amanah dan menepati janji. 7. Berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Al-Anfal ayat 74. Berjihad di jalan Allah adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah, baik dengan harta benda yang dimiliki maupun dengan nyawa. 8. Tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. An-Nur ayat 62. Sikap seperti itu merupakan salah satu sikap hidup seorang mukmin, orang yang berpandangan dengan ajaran Allah dan sunnah Rasul. Pengertian takwa. Takwa berasal dari kata waka, yaki, wikayah, dan yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sesuai dengan makna etimologis tersebut, maka takwa dapat diartikan sebagai memelihara keimanan dan diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten, istiqomah. Ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa secara umum dapat dikelompokkan dalam 5 kategori atau indikator ketakwaan, yaitu 1. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Dengan kata lain, instrumen ketakwaan yang pertama ini dapat dikatakan dengan memelihara fitrah iman. 2. Mengeluarkan harta yang dikasihnya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus di perjalanan, orang-orang yang meminta dana, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban memerdekakan hamba sahaya. 3. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dengan kata lain, memelihara ibadah formal. 4. Menepati janji, yang dalam pengertian lain adalah memelihara kehormatan diri. 5. Sabar saat kepayahan, kesusahan, dan di waktu perang. Atau dengan kata lain, memiliki semangat perjuangan. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk merasakan kebahagiaan hidup. Seseorang sekarang beriman kepada Allah apabila memenuhi 3 unsur kaidah dalam Islam, yaitu isi hati, ucapan, dan tingkah laku. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4, yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki, nikmat yang mulia. Keimanan dan ketakwaan merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Oleh karenanya, orang yang bertakwa adalah orang yang berpandangan hidup dengan ajaran-ajaran Allah menurut sunnah Rasul.